Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabat dimanapun berada, tadi malam ada kejadian unik. 3 fenomena terjadi dalam satu hari kemarin. Yang pertama yaitu bulan purnama penuh, yaitu malam bulan purnama penuh. Yang kedua, gerhana bulan penumbra. Yang ketiga, konjungsi atau sejajarnya antara bulan dengan planet Jupiter. Jadi unik, 3 kejadian ini terjadi dalam satu hari kemarin, yaitu kemarin hari Ahad atau hari Minggu, tanggal 5 Juli 2020, bertepatan dengan 15 bulan Zulkaidah 1441 Hijriah. Unik ini terjadi. Dan kejadian ini dapat menjelaskan bahwa subuh itu adalah awal hari dalam Islam. Awal hari dalam Islam. Karena kita ketahui bahwa mayoritas dan banyak kita yang berpendapat bahwa maghrib adalah awal hari. Apa bedanya? Dulu ya, apa bedanya awal hari subuh sebagai awal hari dengan maghrib sebagai awal hari? Dalam Islam ada 2 pendapat. Yang pertama yaitu subuh sebagai awal hari, dan yang kedua maghrib sebagai awal hari. Yang menjadikan maghrib sebagai awal hari, maka harinya itu dimulai saat terbenam matahari, dan malamnya itu adalah hari pertama, hari dimulainya. Sedangkan subuh itu setelah terbit fajar di pagi hari, itulah awal hari. Jadi jika kemarin hari pertengahan 15, bagi yang berpendapat maghrib, maka terbenam matahari kemarin, maghribnya itu hari ke-16. Bagi yang berpendapat subuh, malam kemarin atau setelah maghrib hari tanggal 5 itu masih hari 15. Jadi siang sampai malamnya itu masih milik tanggal 15 Zulkaidah. Sedangkan bagi yang maghrib, siangnya itu tanggal 15 Zulkaidah, sedangkan maghrib atau malamnya itu 16 Zulkaidah. Itu bedanya. Oke, kita kembali 3 fenomena unik tadi. Kenapa bisa menjelaskan bahwa subuh adalah awal hari? Ada 3 tadi kejadian. Yang pertama bulan purnama penuh, yang kedua gerhana bulan penumbra, yang ketiga konjungsi bulan dengan planet Jupiter. Yang pertama, kejadian bulan purnama penuh. Ini bulan purnama penuh ini. Kalau kita perhatikan tadi malam, bulan itu seakan memerah, dan itulah bulan purnama penuh. Itu seyogianya 3 hanya terjadi pada waktu malam hari saja, tapi sudah dimulai dari sekitar, kalau menurut 8 lembaga yang mengamati tentang antariksa di Indonesia, itu menyatakan bahwa sekitar pukul 11 ya, pukul 11:42 waktu Indonesia bagian barat, itu udah dimulai gerhana bulannya. Bulan purnamanya. Bulan purnama penuh, bukan hanya purnama penuh.
Jadi memperjelas ini bahwa pertengahan bulan, Yaumil Bid dalam Islam. Karena Yaumil Bid itu bisa terjadi di tanggal 13, 14, dan 15. Ini di 15 Zulqidah. Jadi mulai pukul 11 sampai sekitar 11.48 atau 42 itu tadi ya informasinya. Nanti bisa dicek para sahabat. Sampai malamnya itulah bulan purnama penuh hingga bisa kita lihat. Jadi mulai dari siang sampai malam itu sudah terjadi bulan purnama penuh di hari ke-15 dan malam ke-15 bagi yang subuh. Sedangkan bagi yang berpendapat maghrib sebagai awal hari, dia nyantol di hari ke-15 tapi malamnya malam ke-16. Lalu yang kedua, gerhana bulan penumbra. Ini juga sudah terjadi sejak pukul 10, hampir bersamaan dengan ini tadi. Bulan purnama penuh. Yaitu lebih awal dia sedikit, hampir 1 jam, sekitar pukul 10.42 waktu Indonesia bagian barat. Dan itu hingga malamnya. Dan ini juga memperjelas bahwa dalam hari yang sama ini terjadi di hari gerhana bulan penumbra ini terjadi di hari 15 dan malam 15 bagi yang subuh. Sedangkan untuk yang maghrib awal hari ini terjadi di hari ke-15 dan malam 16. Baru yang ketiga yaitu konjungsi antara bulan dengan Jupiter itu terjadi sejak fajar pukul 5 Juli atau hari ke-15 sampai, dan ini masih bisa dilihat sampai hari ini atau Senin 6 Juli 2020 atau hari ke-16. Hari ke-16 masih bisa dilihat. Jadi apa yang bisa kita tangkap dari sini? Bahwa kita tahu tadi kalender Islam itu 29 sampai 30 hari dalam sebulannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa pertengahan bulan itu terjadi di 13, 14, dan 15. Yang ketiga, 3 fenomena ini terjadi di hari ke-15 dan malam 15. Dan malamnya ya kalau menurutnya. Tapi bagi yang berpendapat maghrib ini sudah terjadi kejadian 3 kejadian ini terjadi di hari ke-15 atau siang ke-15 tapi malamnya malam 16. Jadi 3 fenomena ini lebih tepat menjelaskan bahwa subuh adalah awal hari dalam Islam atau dalam kalender Hijriah. Dan ini sebagaimana ini semakin memperkuat dari buku yang telah ditulis sebelumnya, yaitu Masjidil Haram menyatukan kalender Islam dunia, dan menyatakan diantara salah satunya poinnya adalah subuh sebagai awal hari. Dan kalender Islam bisa menyatukan kalendernya mulai dari timur sampai barat dalam 1 hari 1 tanggal, one day one date, sehingga umat Islam bisa bersamaan berpuasanya, mengawali puasa, mengawali lebaran atau berbuka itu dari ujung timur bumi sampai ujung barat bisa menyatu dalam 1 hari 1 tanggal. Syarat pertama ada setidaknya tidak 3 syarat di dalam buku itu. Yang pertama, menjadikan subuh sebagai awal hari, dan ini didukung dengan dalil-dalil baik Al-Quran maupun hadis
menjelaskan bahwa lebih tepat subuh sebagai awal hari. Begitu juga dalil yang menjadikan maghrib sebagai awal hari, jika kita tarik, itu justru memperkuat pendapat bahwa subuh adalah awal hari. Ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat dan mempersatukan kita umat dalam hal kalender, dalam hal memulai hari, sehingga kita bisa dapat menyatu dalam kegiatan-kegiatan yang lebih besar dan lainnya diawali dengan kegiatan hari ini. Kalender kita bisa bersatu. Walaupun dalam saat ini setidaknya ada sebuah penelitian yang menyatakan bahwa kalender Islam itu hampir 70, lebih 60. Sri Yatin ya, yang dalam buku itu Sri Yatin itu meneliti lebih dari 60 ada kalender di Indonesia. Itu kalender Hijriah. Oleh karena itu, insyaallah dengan menjadikan Masjidil Haram sebagai patokan, sebagai pertengahan, insyaallah itu bisa menyatukan kalender Islam, menyatukan kegiatan berpuasa dan lain sebagainya, insyaallah. Dan salah satunya tadi ya ini, menjelaskan subuh awal hari yang diperkuat 3 kejadian fenomena tadi malam. Ahad 5 Juli 2020 bertepatan dengan 15 Zulqa'dah 1441 Hijriah, dan bertepatan dengan pandemi Corona COVID-19 ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tolak ukur kita, pijakan kita untuk menyatukan diri bahwa saatnya Islam bersatu dalam kalender dengan menjadikan Masjidil Haram sebagai pemersatu kalendernya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.